Halo Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Petani Atap. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat cabai merah besar agar subur dan berbuah lebat. Seperti contoh yang ada di depan ini, cabai merah besar saya buahnya sangat lebat. Nah ini juga sangat lebat dan sehat ya, hijau-hijau banget. Daunnya juga hijau tanpa hama dan buahnya juga bisa dibilang sangat bagus. Sistem yang saya gunakan dalam penanaman cabai merah besar yaitu ada dua. Pertama polybag yang seperti ini. Polybag ukurannya kalau saya yang paling kecil saya gunakan ukuran 20 cm. Dan yang kedua menggunakan sistem sumbu, hidroponik sistem sumbu yang ini. Dari kedua sistem itu saya lihat buahnya semuanya subur-subur, lebat, dan sangat bagus untuk dilihat. Nah ini juga. Selain dua pohon ini, di belakang saya juga ada sekitar 5 tanaman cabai merah besar yang buahnya juga cukup bagus dan subur ya. Mari kita lihat. Nah ini dia 5 pohon cabai merah besar yang buahnya sangat lebat dan subur. Nah bisa dilihat ini ada 5 polybag ke arah sana. 1, 2, 3, 4, 5. Kelimanya ini memiliki buah yang sangat subur dan hijau sekali. Hampir rata-rata memiliki kuantitas yang sama ya. Kelima ini menggunakan sistem polybag ya. Polybag ukuran 20 cm. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, agar kelihatan semua, jadi saya pindahkan dan saya kumpulkan semua cabai merah saya dalam satu posisi, jadi kelihatan semua ya. Jadi dalam perawatan cabai merah besar, saya tidak memiliki aturan khusus ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Saya hanya melihat apa yang dibutuhkan cabai ini, apa yang harus saya lakukan dalam melakukan penanaman. Misalnya, dalam penanaman polybag seperti ini, yang pasti itu harus dilakukan penyiraman tiap hari, apalagi dengan langit terbuka seperti ini di atap rumah, pasti panas. Nah, ukuran polybag yang kecil itu akan mengakibatkan air cepat habis atau serapan air lebih banyak. Makanya yang saya lakukan pertama, melakukan penyiraman tiap hari. Kapan sih dilakukan penyiraman? Boleh pagi hari, boleh sore hari. Namun dalam implementasinya saya biasa melakukan pada malam hari atau sore menjelang malam hari lah. Karena pada saat itu air pasti sudah terserap dan menguap. Makanya saya recovery dengan menambahkan air pada sore hari atau malam hari. Nah, tips yang kedua yang saya lakukan adalah menambahkan daun atau ranting yang kering ke dalam polybag. Nah seperti ini. Jadi tujuannya apa? Nah tujuannya agar tanah pada permukaan polybag ini tidak langsung ketemu dengan sinar matahari. Jika kita perhatikan lebih detail seperti ini. Saya zoom dulu ya. Jadi kalau kita buka permukaan tanah yang ditutupi oleh daun kering dan ranting kering yang ini, kita bisa merasakan permukaan tanah yang agak lembab. Nah, itu tujuan dari penambahan ranting dan daun kering ini. Kenapa saya bisa menggunakan ranting daun-daun kering seperti ini? Kita ambil contoh deh di alam liar ya. Permukaan tanah yang ditutupi oleh dedaunan kering ataupun ranting kering, dia akan lebih subur daripada yang terkena sinar matahari langsung. Seperti itu. Jadi saya mengambil analogi di alam liar, makanya saya menambahkan dedaunan kering seperti ini. Tips yang ketiga yang bisa saya bagikan adalah proses pemupukan. Kapan dan bagaimana proses pemupukan agar tanaman cabai bisa sesubur ini? Rata-rata bagus buahnya, rata-rata kuantitasnya sama. Pemupukan yang saya lakukan yaitu seminggu sekali menggunakan NPK 16. Kalau untuk kesehariannya saya hanya menggunakan air sumur biasa. Pokoknya air yang tanpa campuran pupuk lainnya. Kalau ada pertanyaan, Bang, penyiramannya itu banyak atau sedikit, Bang? Berapa liter kira-kira? Kalau saya, pengalaman saya sendiri, saya tidak pernah menakar seperti itu. Mungkin takaran perlu ya, tapi saya sesuai dengan implementasi saya, sesuai dengan pengalaman saya tidak pernah melakukan seperti itu. Yang saya lakukan adalah, saya hanya melihat ketika saya menyiram tanaman cabai, apakah itu sudah cukup basah atau tidak. Hanya dengan seperti itu. Kalau dirasa masih terlalu kering, ya saya siram lagi sampai basah gitu.
Jadi saya tidak menggunakan takaran apa-apa ya untuk proses penyiraman harian itu. Nah, jika kalian malas menyiram atau misalnya tanaman cabai kalian sudah banyak dan kalian belum punya sistem penyiraman, kalian bisa gunakan sistem hidroponik wick seperti ini. Ini tanahnya selalu lebih basah daripada tanah yang ada di polybag karena dia menggunakan sistem sumbu. Jadi air di dalam terus diserap dan dialirkan, disebar ke tanah di sini. Jadi akar selalu mendapatkan nutrisi. Nah, bisa kita lihat bagaimana sih sumbunya. Sebentar saya angkat dulu. Nah, seperti ini. Cukup dengan seperti ini. Sudah bisa mengantarkan nutrisi ke akar-akar tanaman ini. Nutrisi yang saya gunakan adalah AB mix sayuran buah. Jadi sayuran buah ya, bukan khusus untuk cabai. Karena saya menggunakan pupuk AB mix ini untuk segala macam komoditi, ada itu bawang, cabai, sayuran, dan lain sebagainya. Hasilnya lumayan bagus sih menurut saya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Bang, lalu bagaimana perawatan untuk tanaman yang lainnya, misalnya untuk cabai rawit, tomat, daun bawang, bawang merah, dan tanaman-tanaman lainnya? Kalau pengalaman dari saya, ya saya sama perlakuannya seperti merawat cabai merah besar ini. Misalnya saya akan perlihatkan beberapa tanaman saya yang menggunakan polybag. Ini si cabai rawit sudah berbuah. Perawatannya sama juga dengan yang seperti saya bilang di video tadi. Ini menggunakan sistem hidroponik wick. Masih menggunakan plastik untuk menutupi si permukaan tanah. Yang kedua, ini adalah tanaman paprika kuning. Coba kita perhatikan media tanamnya. Nah, sama kan dengan yang saya bilang tadi di cabai merah. Saya menggunakan bahan-bahan yang tersisa dari dapur seperti ini ya, kulit bawang putih, kulit bawang merah, dan ada juga tangkai-tangkai cabai. Kita dilihat ya buahnya ya. Buah si paprika kuning ini subur dan buahnya besar-besar. Nah, ini lumayan kan, 1, 2, 3, 4, dan masih banyak bunga-bunga lainnya. Penyiraman sehari sekali pada sore hari dan menggunakan pupuk NPK seminggu sekali. Yang lainnya ini ada tomat. Jenis tomat apa saya nggak tahu, saya hanya ngambil bibit dari dapur. Perawatannya juga sama, menggunakan sampah-sampah organik yang ada di dapur. Penyiraman sehari sekali, NPK seminggu sekali. Ini untuk tanaman cabai rawit juga sama. Cabai rawit saya ada berapa, ada lumayan sih. Ini juga sudah berbunga lebat. Nah, tinggal menunggu hasil aja. Sama juga bawahnya itu, sama semua. Itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali yang saya lakukan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau sharing pengalaman dari saya tentang cara perawatan cabai merah besar menggunakan polybag dan sistem hidroponik wick. Jika ada kesalahan ataupun tambahan, silakan komen di kolom komentar. Kita belajar bersama-sama, kita berkembang bersama-sama. Sukses selalu petani rumahan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.